Safira, main yuk ke mall. Aku lagi pengen belanja nih. Udah, ikut aja. Daripada kamu nanti gak ditemenin lagi sama sisanya. Pilih mana? Tapi aku lagi gak punya uang. Aku juga lagi capek. Duh, aku bingung mau pilih yang mana. Ya udah deh, yuk. Udah yuk. Nah, teman-teman, video barusan tuh jangan ditiru ya. Itu tuh gak baik banget. Berpengaruh tahu sama kesehatan mental kalian. Itu kan kalian pasti tertekan. Jangan ya aja. Nah, kalian tuh harus berani ngomong enggak, oke? Kalian tahu gak sih kenapa kok kita harus menerapin itu, Kak? Kenapa kok kita harus mengatakan enggak? Itu namanya apa? Nah, itu tuh bisa kita simak dengan boundaries atau batasan. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang boundaries, kita tanya Sasa yuk. Ayo. Hello, we are Sasa, Sanya, and Safira. We will help you To improve yourself. Emang boundaries itu apa sih, Kak? Hah? Jadi lo belum tahu boundaries itu apaan? Jangan-jangan kalian semua juga belum tahu boundaries itu apaan? Aduh, oke, aku jelasin. Nah, pengertian dari boundaries adalah batasan atau merupakan limit yang menandakan hal-hal mana yang dapat diterima dan tidak, apa yang bisa ditolerir atau tidak, baik itu berlaku baik bagi orang lain ataupun diri kita sendiri. Lalu, dalam konteks psikologi atau hubungan interpersonal, boundaries merujuk pada batasan-batasan yang seseorang terapkan dalam interaksi dengan orang lain, mana seseorang menentukan ruang pribadi, menyatakan kebutuhan, dan mengelola ekspektasi. Batasan ini membantu individu untuk mempertahankan identitas mereka sendiri, menghormati diri sendiri, dan membangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Nah, penting untuk memiliki pemahaman yang baik tentang batasan, baik dalam konteks fisik maupun sosial, untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam berbagai aspek kehidupan. Emang ada, Kak, pendapat tokoh tentang boundaries? Nah, ada nih pendapat tokoh. Jadi kita ngutip dari sebuah buku karangan Dr. Hendry dan juga Dr. John yang berjudul Boundaries. Batasan itu layaknya sebuah rumah yang memiliki pagar, ruangan-ruangan tertentu seperti ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, hingga kamar tidur. Kita sebagai pemilik rumah tentunya memiliki batasan untuk orang-orang mana yang diizinkan masuk hanya sampai pagar depan, ruang tamu, atau bahkan kamar tidur. Nah, seperti itulah gambaran dari penerapan batasan atau boundaries pada diri kita, baik itu batasan fisik, emosional, maupun spiritual. Nah, bagi penulis, menetapkan batasan atau setting boundaries adalah hal yang sangat penting, bukan untuk mengontrol orang lain, tetapi untuk melindungi diri sendiri. Membuat batasan bisa membuat kita untuk membedakan antara posisi kita dengan posisi orang lain, hingga membedakan keinginan kita dengan keinginan orang lain. Jadi, hidup yang kita jalani ini bisa lebih selaras dengan value yang kita pegang. Nah, batasan tuh juga merupakan salah satu bentuk kita dalam mencintai diri sendiri atau yang dikenal dengan istilah self-love, di mana kita berhak memiliki batasan personal dan melindungi batasan tersebut. Boundaries sebagai pelindung memiliki arti bahwa kita sebagai manusia yang memiliki otonomi atas diri sendiri berhak untuk melindungi diri dari orang-orang yang hanya memanfaatkan, mengontrol, ataupun memanipulasi kita. Hal lain yang perlu diingat juga bahwa kita hidup tidak semestinya bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, melainkan kebahagiaan diri kitalah yang utama dan terpenting. Emang apa aja sih, Kak, jenis-jenis boundaries? Nah, ini nih. Jadi boundaries itu kan bentuk kita untuk mencintai diri kita sendiri. Atau kalau dalam bahasa Gen Z sekarang tuh
self love, ya kan? Nah, jadi boundaries itu terbagi dalam beberapa jenis loh teman-teman. Nah, beberapa yang pertama yaitu emosional, yakni batasan yang dibuat untuk melindungi kesejahteraan emosional. Contohnya, menghindari hal-hal yang memicu kemarahan atau kesedihan. Yang kedua ada fisik, yakni batasan yang diciptakan untuk melindungi secara fisik dan menjaga ruang pribadi. Contohnya, menawarkan bersalaman dibanding memeluk orang yang baru bertemu. Lalu, yang ketiga ada seksual, yakni batasan yang bertujuan untuk melindungi kebutuhan dan keamanan secara seksual. Contohnya, tidak ingin berhubungan seksual jika belum ada ikatan pernikahan. Lalu, yang keempat ada intelektual atau mental, yakni batasan untuk melindungi kemampuan dan keyakinan diri, termasuk ide atau pemikiran. Contohnya, berani mengungkapkan ketidaknyamanan atas perlakuan negatif orang lain terhadap Anda atau ketika orang lain meremehkan Anda. Lalu yang selanjutnya ada material, yakni batasan yang diciptakan untuk melindungi barang pribadi. Contohnya, tidak berkenan meminjamkan buku yang belum selesai Anda baca ke orang lain. Nah, yang terakhir ada waktu, yakni batasan untuk melindungi waktu Anda. Contohnya, menyelesaikan tugas tepat waktu agar bisa liburan tanpa beban pekerjaan. Nah, pentingnya memiliki batasan atau boundaries dalam kehidupan untuk kesejahteraan mental dan kebahagiaan adalah sangat besar. Berikut beberapa alasan mengapa boundaries sangat penting. Yang pertama adalah melindungi diri sendiri. Boundaries membantu melindungi Anda dari penyalahgunaan atau eksploitasi. Dengan menetapkan batasan yang jelas, Anda dapat menghindari situasi yang dapat merugikan kesejahteraan mental dan emosional Anda. Lalu selanjutnya ada membangun hubungan yang sehat. Batasan yang baik membantu dalam membentuk hubungan yang sehat, membagi waktu dan energi dengan bijaksana, serta mengkomunikasikan kebutuhan dan harapan dengan jelas. Dapat meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Mencegah kepenatan emosional. Terkadang, kita cenderung merasa terlalu terikat pada tuntutan dari luar. Batasan membantu menghindari kepenatan emosional dan memberi Anda ruang untuk merawat diri sendiri. Lalu selanjutnya ada menjaga kesehatan mental. Batasan membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan memberi Anda kontrol atas kehidupan Anda. Ini dapat mencegah terjadinya beban mental yang berlebihan. Lalu yang terakhir ada mengelola ekspektasi, di mana batasan yang jelas membantu dalam mengelola ekspektasi, baik itu dalam hubungan personal maupun di lingkungan kerja. Hal ini dapat mencegah kekecewaan dan konflik yang mungkin muncul akibat ketidakjelasan. Nah, untuk mengenali, menetapkan, dan menjaga boundaries memerlukan kesadaran diri dan kemampuan komunikasi yang baik. Hal ini merupakan investasi dalam kesehatan mental dan kebahagiaan dalam jangka yang panjang. Memang apa aja sih Kak kegiatan yang bisa membantu kita untuk melatih boundaries ini? Nah, berikut ini adalah beberapa kegiatan yang dapat membantu kalian melatih dan memperkuat kemampuan dalam menetapkan dan menjaga boundaries. Yang pertama adalah praktek self-care, di mana tentukan waktu untuk merawat diri sendiri. Ini bisa termasuk waktu untuk beristirahat, meditasi, olahraga, atau kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan relaksasi. Yang kedua, buat daftar prioritas. Identifikasi prioritas utama dalam hidup Anda. Buat daftar tujuan jangka pendek dan panjang, serta tentukan waktu yang akan Anda alokasikan untuk setiap tujuan. Yang selanjutnya adalah latihan komunikasi terbuka. Praktikkan keterbukaan dan kejujuran dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pelajari cara menyampaikan kebutuhan, harapan, dan batasan dengan jelas dan tegas. Lalu yang selanjutnya ada pelajari mengatakan tidak. Terkadang mengatakan tidak adalah langkah penting untuk menjaga batasan Anda. Praktikkan mengatakan tidak tanpa merasakan bersalah dan tanpa perlu memberikan penjelasan panjang lebar. Lalu yang selanjutnya ada latihan pengambilan keputusan.
latihan kemampuan Anda dalam mengambil keputusan yang baik. Setiap keputusan yang diambil mempengaruhi batasan Anda, jadi pastikan untuk mempertimbangkan dampaknya. Yang terakhir ada berpikir positif. Fokus pada pola pikir positif dapat membantu Anda mengidentifikasi dan mempertahankan batasan yang sehat. Latihan mengenali pola pikir negatif dan menggantinya dengan pikiran yang lebih konstruktif. Nah, melakukan kegiatan ini secara teratur dapat membantu memperkuat kemampuan Anda dalam menetapkan dan menjaga boundaries yang sehat dalam berbagai aspek kehidupan. Kalian tahu nggak sih, dalam konseling itu juga ada loh teknik khusus yang bisa buat latihan penerapan boundaries, yaitu latihan asertif. Latihan asertif dalam pendekatan konseling behavioral adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengajarkan individu atau kalian mengenai cara mengekspresikan perasaan positif dan negatif secara terbuka dan langsung. Dan kalian tahu nggak, teknik ini sangat-sangat penting dalam membantu seseorang itu memperkuat batasan-batasan pribadi yang dia miliki loh. Nah, dalam latihan ini ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam penerapan boundaries secara asertif. Yuk simak. Yang pertama adalah penguatan diri atau self-assertiveness. Di sini, konselor tuh diharapkan untuk mampu mendorong klien untuk mengenali hak-hak pribadinya dan untuk percaya bahwa mereka itu memiliki hak untuk menetapkan batasan. Nah, konselor akan bantu kalian untuk merasa percaya diri dalam menyatakan kebutuhan dan keinginan-keinginan yang kalian miliki. Lalu, yang kedua adalah latihan peran atau role playing. Nah, biasanya konselor tuh bakal ngarahin kalian buat ngelakuin latihan-latihan peran di mana kalian tuh dapat melatih cara mengungkapkan batasan secara jelas dan tegas dalam situasi yang memicu ketidaknyamanan. Ada pepatah mengatakan, practice make perfect. Nah, teknik ini itu harus dilakukan berulang sehingga konseli atau kalian terbiasa untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang kalian miliki dan ketidaknyamanannya dengan cara yang baik. Yang ketiga adalah pembelajaran komunikasi asertif. Di sini, konselor tuh bakal ngajarin klien atau kalian gimana sih teknik komunikasi asertif seperti menggunakan kata saya, statement untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan tanpa menyalahkan orang lain. Lalu yang keempat adalah menetapkan prioritas. Nah, di sini konselor bakal bantu kalian untuk menetapkan prioritas dalam kehidupan kalian nih. Nah, hal ini membantu kalian dalam mengidentifikasi area mana sih yang mereka perlu menetapkan batasan yang lebih kuat untuk menjaga keseimbangan dan kesejahteraan pribadi kalian. Jadi, setiap individu itu memiliki cara yang berbeda dalam menetapkan dan mempertahankan batasan pribadi mereka. Dalam konseling, penting untuk memahami kebutuhan dan preferensi klien. Kalian pasti sering dengar kata-kata afirmasi. Tapi kalian tahu gak sih sebenarnya kata-kata afirmasi itu apa? Afirmasi adalah kata-kata positif yang digunakan untuk memberikan penegasan kepada diri sendiri. Kata-kata positif ini bisa dicerna langsung oleh otak, kemudian menginstruksikan otak agar sudut pandang dan pikiran kita berubah menjadi lebih baik dan selalu positif. Dan tentunya ketika kita terbiasa untuk menerapkan kata-kata afirmasi positif ini dalam kehidupan sehari-hari, kita bakal jauh lebih bahagia dan hari pun jauh makin cerah. Penasaran, apa aja sih contoh kata-kata afirmasi yang bisa kita terapkan saat membuat boundaries? Ya, kasih contoh. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk tumbuh dan berkembang. Saya adalah pencipta nasib saya sendiri dan saya memiliki kendali atas pilihan saya. Saya pantas untuk mendapatkan cinta, rasa hormat, dan kebahagiaan dalam hidup. Saya bertanggung jawab atas hidup saya sendiri dan pilihan saya, namun saya tidak bertanggung jawab atas hidup orang lain dan kebahagiaan orang lain. Saya selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Nah, itu beberapa contoh kata-kata afirmasi yang bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saat kalian berusaha untuk membangun boundaries kalian. Nah, kalian pasti penasaran kan? Kira-kira apa aja sih penerapan boundaries dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah event RSVP. Kalau kalian lagi punya banyak acara tapi pengen istirahat, kalian bisa bilang, terima kasih ya sudah ajak aku. Tapi sorry guys, aku udah ada janji weekend di weekend ini. Next time kita coba lagi ya. Lalu yang kedua adalah friendship time out. Kalau kalian lagi butuh ruang untuk diri sendiri, kalian bisa bilang, Saat ini aku lagi butuh waktu untuk sendiri. Jadi kalau bisa buat jadi dulu ya. Atau sorry ya guys, aku nggak bisa ikut kali ini. Aku lagi sama ini buat next week ada acara soalnya. nah itu tadi. Lalu yang ketiga adalah batasan fisik. Saat kalian gak nyaman untuk disentuh atau dipegang seseorang tanpa persetujuan, kalian bisa bilang, Maaf ya, aku kurang nyaman kalau kamu sentuh aku tanpa seizinku. Aku belum terbiasa kontak fisik sama orang lain soalnya. Terima kasih ya sudah mengerti aku. yang terakhir saat dimintai bantuan.
Kadang teman kita kan minta bantuan ke kita nih kan. Nah, it's okay, nggak apa-apa. Soalnya manusia juga pasti butuh bantuan orang lain kan. Tapi kalau kasusnya kamu belum bisa bantu, nggak apa-apa kok untuk menolak membantu. Tapi dengan bilang, Maaf ya, untuk kali ini aku belum bisa bantu kamu sesuai dengan apa yang kamu mau. Semoga segera selesai ya permasalahannya. nah itu tadi beberapa contoh dari penerapan aplikasi Boundaries. Jadi pengaplikasian Boundaries ini nggak harus selalu serius banget kok guys. Tapi ingat, buat tetap jelasin kebutuhan kalian dengan gaya yang cocok buat kamu dan orang-orang di sekitarmu. Jangan lupa pakai bahasa yang sopan ya guys. Itu tadi sedikit penjelasan tentang boundaries. Mulai dari pengertian boundaries, pendapat tokoh tentang boundaries, jenis-jenis boundaries, hingga pengaplikasian boundaries. Nah, jangan lupa diterapin di kehidupan kalian sehari-hari biar mental kalian tetap sehat. Sekian dari kami, Sasa, Sanya, and Safira. We will help you to improve yourself.